Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat alat peraga dan menjelaskan mengenai siklus hidrologi. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, tentunya kalian harus menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan alat peraga siklus air adalah styrofoam, cutter, selotip tebal atau double tip, lidi, kertas origami, serta spidol. Jika alat dan bahan sudah disiapkan, selanjutnya ada proses pembuatan alat peraganya. Pertama, kita akan menggabungkan 2 buah styrofoam berwarna biru sebagai pondasi menggunakan double tip atau selotip atau lidi. Setelah kedua styrofoam terpasang, buatlah satu lagi styrofoam berbeda warna yang akan kita ibaratkan sebagai daratan. Selanjutnya, potong kertas origami dengan membentuk awan, rumput, matahari, hujan, serta pohon. Susunlah sesuai dengan tempatnya. Selanjutnya kita akan memperagakan mengenai bagaimana siklus hidrologi. Siklus hidrologi atau siklus air merupakan gambaran pergerakan molekul air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi. Dalam pergerakannya, energi matahari mempunyai peran yang besar dalam siklus yang terus terjadi ini. Pemanasan air oleh sinar matahari membuat air berevaporasi yang kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan es hingga kabut. Selanjutnya, air yang sudah jatuh ke permukaan bumi yang tinggi akan mengalir ke tempat yang lebih rendah melalui sungai dan anak sungai atau disebut runoff. Setelah itu, air akan berkumpul menjadi air permukaan. Selanjutnya ada tahap transpirasi. Transpirasi merupakan penguapan air dari permukaan tumbuhan. Tumbuhan mengeluarkan uap H2O dan CO2 pada siang yang panas, dan transpirasi berlangsung melalui pori-pori daun yang berhubungan dengan udara. Tahap infiltrasi. Tahap ini merupakan proses perserapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Dalam siklus hidrologi ini, air dapat tersimpan menjadi air tanah yang secara lambat akan mengalir kembali ke laut. Setelah itu akan ada proses penguapan air dari tubuh-tubuh air seperti laut, danau, dan sungai yang diakibatkan oleh pemanasan sinar matahari. Air yang menguap akan naik ke langit dan nantinya menjadi awan yang disebut dengan tahap evaporasi. Tahap selanjutnya adalah tahap kondensasi. Siklus hidrologi satu ini menampakkan perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air di atmosfer sehingga membentuk awan. Setelah itu awan akan menghitam dan terjadi hujan lagi atau disebut presipitasi. Perputaran ini berlangsung sepanjang waktu dan dapat kita rasakan sehari-hari, seperti melihat awan di langit sampai turunnya hujan. Nah, itulah siklus hidrologi yang secara terus-menerus terjadi. Air yang terdapat di permukaan bumi jumlahnya tidak akan berkurang atau bertambah dan akan terus bergerak dari laut ke langit hingga terjadi hujan dan kembali lagi. Sekian dari kami, semoga video ini bermanfaat untuk kalian.